Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Ratih Paramita Suprapto dari Departemen Fisiologi FKUB akan membawakan kuliah tentang fisiologi gastrointestinal. Beberapa subbab yang akan kita pelajari diantaranya adalah proses pencernaan di rongga mulut, proses menelan, pencernaan di dalam lambung, pencernaan di usus halus, pencernaan di usus besar, pengaturan gastrointestinal, serta pergerakan gastrointestinal. Sistem gastrointestinal kita kalian lihat seperti tabung yang berawal dari rongga mulut dan berakhir ke anus. Tabung gastrointestinal tersebut dibagi menjadi beberapa lapisan. Untuk lapisan yang paling dalam yang bersentuhan dengan makanan adalah mukosa atau lumen. Dilanjutkan dengan submukosa yang berisi kelenjar dan plexus syaraf. Lapisan ketiga adalah otot sirkular, yang keempat adalah otot longitudinal, dan lapisan paling luar adalah serosa. Sebelum kita masuk ke proses pencernaan, mari kita pahami beberapa istilah yang akan kita gunakan pada fisiologi gastrointestinal. Yang pertama digestion atau pencernaan, kemudian motility atau pergerakan dari saluran gastrointestinal, kemudian sekresi yaitu proses pengeluaran mukus atau enzim atau asam lambung ke dalam lumen saluran gastrointestinal. Kemudian adalah absorption, yaitu penyerapan sari-sari makanan yang sudah halus seperti asam lemak, glukosa, dan asam amino dari dalam lumen usus menuju ke peredaran darah. Dan pada proses pencernaan di sistem gastrointestinal menganut 3 prinsip. Yang pertama, avoiding autodigestion. Maksudnya adalah menghindari pencernaan terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah keseimbangan. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan, yaitu ketika ada 9 liter cairan yang masuk ke dalam lumen, maka 9 liter pun harus dikeluarkan. Mari kita mulai proses pencernaan di dalam rongga mulut. Sebelumnya, rongga mulut kita dapat merasakan sensasi makanan berupa rasa asam, rasa gurih, rasa manis, umami, dan juga rasa pahit. Karena terdapat taste bud yang bertugas sebagai sensoris terhadap rasa tersebut. Taste bud tersebar mulai dari papila di dalam lidah, palatum, tonsil, epiglotis, hingga esofagus bagian atas. Sehingga sebenarnya kita hanya merasakan makanan sampai di esofagus sebelah atas. Lalu bagaimana kita bisa merasakan sensasi makanan? Karena di dalam lidah terdapat papila, dan papila mengandung taste bud. Taste bud terdiri atas serabut syaraf sensoris yang akan menghantarkan sensasi rasa tersebut, kemudian menuju ke otak untuk kita rasakan sebagai sensasi suatu makanan. Pencernaan di dalam rongga mulut meliputi mechanical digestion dan chemical digestion. Mechanical digestion karena di dalam rongga mulut terdapat gigi untuk mengunyah secara mekanik, sehingga makanan menjadi lebih halus dan disebut dengan bolus. Selain itu, pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Enzim dihasilkan oleh kelenjar saliva yang jumlahnya ada 3 pasang, yaitu di kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibula. Sehingga jumlah totalnya ada 6, yaitu 3 di kanan dan 3 di kiri. Kelenjar saliva tersebut menghasilkan enzim amilase yang akan merubah karbohidrat yang kompleks menjadi disakarida. Dalam hal ini adalah maltose. Sehingga ketika kita mengunyah nasi atau ketela dan lebih lembut lagi, maka rasa akan berubah menjadi lebih manis.
karena sudah lebih halus oleh amilase. Kemudian bolus tersebut tentu akan kita telan dan bab selanjutnya adalah proses menelan. Proses menelan atau deglutition dibagi menjadi dua fase, yaitu fase orofaringeal dan fase esofageal. Dimulai dari bolus yang akan menstimulasi mekanoreseptor yang ada di faring. Kemudian akan diteruskan sensasi sensoris tersebut menuju ke swallowing center. Swallowing center yang terletak di medula akan menghasilkan suatu eferen, yaitu mengaktifkan otot-otot menelan. Fase yang pertama yaitu fase orofaringeal. Beberapa tahap yang terjadi pada fase orofaringeal ada 5. Yang pertama adalah ketika swallowing center tersebut diaktifkan, maka swallowing center akan menghambat pusat nafas. Sehingga ketika kita menelan, maka kita juga tidak akan bernafas. Yang kedua, yaitu uvula akan elevasi ke atas. Elevasi ke arah atas tersebut akan mencegah bolus untuk kembali ke hidung. Sehingga pada orang dengan gangguan bibir sumbing, maka makanan bisa masuk ke dalam hidung karena palatum tidak menutup secara sempurna. Yang ketiga adalah lidah akan mengatup ke atas. Lidah yang terdorong ke atas akan mencegah bolus untuk kembali ke mulut. Proses yang keempat di mana epiglotis akan ditekan ke bawah. Penekanan epiglotis ke bawah akan membuat bolus untuk masuk ke dalam esofagus dan tidak salah masuk ke trakea atau rongga pernafasan. Yang kelima adalah penutupan dari plika vokalis. Sehingga sebaiknya ketika kita menelan, kita juga tidak berbicara agar kita tidak tersedak. Fase selanjutnya adalah fase esofageal, di mana fase esofageal ini proses sangat cepat, yaitu maksimal 10 detik. Makanan akan dipindahkan dari esofagus menuju ke lambung. Dan hal ini dilakukan dengan bantuan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik seperti yang dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu gerakan menyempit mulai dari atas, tengah, kemudian berlanjut ke bawah. Gerakan tersebut membantu bolus untuk turun menuju ke gaster. Selain itu, proses ini dipermudah dengan sekresi mukus yang terletak di kelenjar di dalam esofagus. Setelah mencapai gaster atau lambung, maka sphincter esofagus bagian bawah atau lower sphincter esofagus akan menutup sehingga akan mencegah makanan atau bolus tersebut reflux kembali ke esofagus. Pencernaan selanjutnya berlangsung di gaster atau lambung. Seperti apa proses di lambung? Di dalam lambung terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah penyimpanan makanan. Yang kedua, pencernaan terhadap protein dan lemak, baik secara mekanikal maupun chemical. Yang terakhir adalah proteksi. Mari kita bahas satu persatu. Pada slide ini menunjukkan proses pencernaan secara mekanik, yaitu lambung akan melakukan gerakan peristaltik. Mari kita lihat beberapa tahap mulai dari nomor 1 hingga nomor 6. Nomor 1, ketika bolus dari esofagus masuk ke dalam gaster, maka bolus tersebut pada nomor 1 akan dibawa menuju ke arah yang lebih bawah, yaitu ke arah korpus, antrum, dan pilorus. Dengan bantuan peristaltik dari esofagus. Kemudian pada tahap 2,
bisa dilihat, yaitu kontraksi peristaltik yang dilakukan oleh lambung, membuat makanan tersebut akan lebih turun ke bawah. Yang nomor 3, ketika terjadi peristaltic contraction, maka akan mendorong makanan yang selanjutnya disebut dengan kimus akan keluar menuju ke dalam duodenum. Kenapa hal ini terjadi? Karena sfinkter pilorik yang ada di bawah, di lambung sebelah bawah, belum menutup secara sempurna. Kenapa demikian terjadi? Karena aksi potensial sudah sampai di sfinkter pilorik, namun kontraksi masih belum sampai di sfinkter tersebut, sehingga sfinkter pilorik belum menutup atau berkontraksi secara sempurna. Sehingga masih ada celah yang digabung dengan peristaltic contraction yang ada di antrum, sehingga membuat kimus ada yang keluar menuju ke duodenum sebagaimana dilihat pada gambar nomor 4. Pada gambar nomor 5, kontraksi peristaltik telah sampai di sfinkter piloricum, sehingga sfinkter piloricum akan menutup dengan sempurna. Penutupan dengan sempurna disertai peristaltic contraction di bagian lambung sebelah atas akan membuat kimus terpental menuju ke sebelah atas, yaitu gambar nomor 6. Oleh karena itu, maka gerakan yang terjadi pada lambung adalah makanan atau kimus terdorong ke bawah, kemudian ada yang menyembur ke duodenum, kemudian ketika peristaltik sudah sempurna dan menutup sfinkter piloricum, maka makanan akan terpental ke atas dan begitu selanjutnya. Begitulah mekanika yang terjadi di lambung untuk mencerna kimus. Mari kita bahas fungsi yang selanjutnya. Sebelumnya, pada slide ini ada beberapa secretion yang dihasilkan oleh gaster. Beberapa yang perlu kita ketahui yaitu mukus, bikarbonat, asam lambung atau HCl, intrinsic factor, histamin, pepsin, enzim lipase, somatostatin, dan juga gastrin. Mari kita bahas satu persatu fungsinya. Asam lambung memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah mengaktifkan pepsinogen atau pepsin menjadi pepsin. Yang kedua adalah menghancurkan protein atau mendenaturasi protein sehingga protein tersebut lebih mudah dicerna oleh pepsin. Yang ketiga adalah membunuh bakteri. Yang keempat adalah menonaktifkan amilase. Amilase, enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva di rongga mulut. Sehingga di lambung akan berhenti pencernaan terhadap karbohidrat dan berganti dengan pencernaan terhadap protein dan lemak. Sebelumnya, pada gambar sebelah kanan, kita bisa lihat karena asam lambung akan membuat pH di dalam gastric juice sebesar 2. Kondisi tersebut sangatlah asam. Kondisi tersebut bisa membuat rusak protein-protein seperti kulit kita, bisa menghancurkan kerak-kerak karena HCl juga kadang dipakai untuk membersihkan kamar mandi ya, sehingga dengan pH sebesar 2 akan mampu membuat berlubang gaster kita. Namun, lambung kita tetap baik-baik saja. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena pada permukaan mukosa lambung terdapat beberapa barier atau pertahanan, meliputi pertahanan fisikal dan pertahanan chemical. Pertahanan fisikal disebabkan oleh lapisan mukus di dalam lambung sangatlah tebal. Sedangkan
pertahanan chemical diperankan oleh bikarbonat. Mari kita kembali ke slide sebelumnya. Seperti yang bisa adik-adik lihat, bahwa mukus dihasilkan oleh mukus surface cell dan bikarbonat dihasilkan oleh mukus next cell. Dua hal tersebut adalah pertahanan secara barrier secara fisika dan chemical. Sehingga pada permukaan lambung pH-nya adalah sebesar 7. Meskipun di dalam lambung pH-nya 2, sehingga lambung kita tetap aman. Fungsi dari asam lambung yang pertama tadi adalah untuk mengaktifkan pepsinogen. Pepsinogen dihasilkan oleh chief cell atau sel utama di lambung. Pepsinogen kemudian oleh HCl dihasilkan oleh sel parietal akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, sehingga pepsin bisa digunakan untuk mencerna protein menjadi peptida, fragmen yang lebih kecil. Mari kita perhatikan skema berikut ini. Skema berikut ini menunjukkan hubungan antara hormon, enzim, dan juga asam lambung yang ada di lambung. Ketika ada makanan yang mengandung asam amino atau peptida di dalam lambung, maka akan mengaktifkan saraf sensorik enterik lokal yang ada di mukosa lambung dan sekaligus mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, dalam hal ini nervus vagus. Dua masukan saraf tersebut akan mengaktifkan sel G di lambung dan sel G menghasilkan hormon gastrin. Gastrin akan membuat HCl keluar dari sel parietal dan melalui dua cara, yaitu hormon gastrin akan mengaktifkan sel ECL dan sel ECL menghasilkan histamin, histamin kemudian memicu sel parietal mengeluarkan HCl. Atau gastrin bekerja secara langsung pada sel parietal untuk menghasilkan hormon atau menghasilkan asam lambung atau HCl. Lalu HCl akan mengaktifkan sel chief atau sel utama melalui sistem saraf entrik, sehingga sel utama menghasilkan pepsinogen. HCl pun akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. HCl yang jumlahnya semakin meningkat akan menimbulkan umpan balik negatif dengan cara mengaktifkan sel D. Sel D menghasilkan hormon somatostatin, dan hormon somatostatin akan menghambat sel G dan menghambat sel ECL, sehingga hasilnya adalah HCl akan menurun. Pada slide berikut ini menunjukkan lapisan mukosa lambung yang kita bisa lihat lapisan mukus yang warna biru sangat tebal dan ini merupakan physical barrier. Sedangkan HCO3 main atau bikarbonat merupakan chemical barrier sehingga akan mencegah akan sebagai pertahanan terhadap HCl yang pH-nya asam. Di situ kita juga bisa melihat Helicobacter pylori yang tinggal di dalam epitel lambung. Sebenarnya HCl mampu membunuh kuman, namun ada beberapa bakteri yang bisa menerobos dan tinggal di dalam lambung, menimbulkan inflamasi yang kronis. Proses selanjutnya adalah pencernaan di usus halus, namun izinkan saya untuk mereview proses yang terjadi di gaster, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik karena gerakan peristaltik lambung yang menyebabkan beberapa kimus akan terlempar menuju ke duodenum, sedangkan pencernaan kimiawi untuk protein dan juga lemak diperankan oleh lipase dan juga pepsin serta HCl. Selanjutnya, mari kita berpindah ke usus halus. Usus halus ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum khususnya berperan penting pada proses pencernaan.
bekerja sama dengan pankreas dan liver, dan duodenum akan menghasilkan hormon sekretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide, glucagon-like peptide 1. Pankreas merupakan organ eksokrin dan juga endokrin, serta liver dalam hal ini akan memproduksi bile salts atau garam empedu yang disimpan di kantong empedu. Kemudian garam empedu akan dikeluarkan menuju ke duodenum. Hampir semua yang sudah lewat dari duodenum akan siap untuk diserap karena sudah terdegradasi dengan sempurna. Pada bagian sebelah kanan, kita bisa lihat ketika makanan masuk ke dalam lambung, maka akan keluar sekresi asam lambung dan enzim pepsin serta lipase, serta gabungan dengan pencernaan secara mekanik, yaitu motilitas lambung. Ketiga hal tersebut akan membuat kimus semakin halus, dan seperti kita tahu pada proses pencernaan di lambung ada kimus yang masuk di dalam usus halus. Kimus tersebut kita bagi menjadi 4. Apabila kimus mengandung makanan yang asam, dan tentu mengandung asam karena dari lambung yang membawa HCl, maka asam tersebut akan membuat duodenum mensekresikan hormon sekretin. Sekretin akan berupa hormon akan menuju ke pankreas, sehingga pankreas akan menghasilkan bikarbonat. Bikarbonat sifatnya basa, dan bikarbonat akan menetralisir asam lambung yang ada di duodenum. Sekretin selain itu juga berfungsi untuk menghambat motilitas lambung dan sekresi asam lambung, sehingga proses pencernaan di lambung akan menjadi lebih pelan. Mari kita lihat apabila kimus mengandung lemak atau protein, maka duodenum akan menghasilkan CCK atau cholecystokinin. Cholecystokinin akan menuju ke pankreas, sehingga pankreas mengeluarkan enzim-enzim yang digunakan untuk mencerna lemak dan protein di duodenum. Dan sekaligus CCK atau cholecystokinin akan menghubungi kantong empedu, sehingga kantong empedu berkontraksi dan mengeluarkan garam empedu masuk ke dalam duodenum untuk mencerna lemak. Kemudian apabila CCK selain berfungsi untuk mengontak pankreas dan juga kantong empedu, CCK juga menghambat kerja lambung dengan cara menghambat motilitas lambung dan menghambat sekresi asam lambung. Sehingga CCK juga akan menghambat kerja dari lambung. Yang ketiga, ketika kimus mengandung karbohidrat, maka duodenum akan menghasilkan GIP dan GLP-1. Mereka berdua akan menuju ke pankreas, sehingga sel beta pankreas akan mensekresikan insulin. Selain itu, GIP dan GLP-1 juga menghambat kerja lambung dengan cara menghambat sekresi asam lambung dan menghambat motilitas lambung, sehingga kerja lambung menjadi lebih pelan. Yang keempat, ketika kimus mengandung larutan hiperosmotik, maka sel endokrin yang ada di duodenum yang belum diketahui namanya akan bekerja menghambat motilitas lambung, sehingga lambung lebih pelan kerjanya. Baiklah, sehingga dari bagian ini kita bisa ketahui ketika duodenum mulai bekerja mencerna kimus, maka proses di lambung akan lebih pelan, sehingga lambung memiliki fungsi storage atau penyimpanan. Mari kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan ini adalah pankreas. Pankreas merupakan organ endokrin dan eksokrin. Eksokrin maksudnya pankreas terdiri atas kelenjar yang memiliki duktus dan menghasilkan enzim. Enzim-enzim tersebut akan langsung masuk ke dalam duodenum melalui salurannya. Pankreas juga merupakan organ endokrin. Organ endokrin yaitu memiliki islet of Langerhans cell, meliputi sel alfa, beta, dan delta. Satu yang paling terutama berperan dalam digestion adalah sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Karena ini adalah jenis endokrin, maka tidak memiliki saluran.
dan hormon insulin langsung melalui peredaran darah dan menuju ke seluruh tubuh. Selain itu, duodenum juga memiliki sambungan dengan ductus biliaris. Ductus biliaris ini berhubungan dengan kantong empedu. Kantong empedu menyimpan garam empedu dan garam empedu disalurkan melalui ductus biliaris menuju ke duodenum. Hal ini disebabkan oleh stimulasi hormon kolecisstokinin yang dikeluarkan oleh duodenum. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh pankreas bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Enzim pankreas digunakan untuk mencerna lipid, karbohidrat, dan mencerna protein. Untuk mencerna lipid ada lipase, ada kolesterol esterase, fosfolipase. Karbohidrat yaitu amilase. Amilase di sini mirip dengan amilase yang ada di saliva, di dalam rongga mulut. Namun pankreas juga menghasilkan amilase. Untuk pencernaan protein ada tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase. Pada gambar di bawah ini, pada gambar slide ini, kita bisa lihat peran dari kolecisstokinin atau CCK yang dikeluarkan ke peredaran darah, maka dia akan menimbulkan kontraksi kantong empedu, kemudian akan membuat relaksasi dari sphincter Oddi. Sphincter Oddi merupakan pintu dari ductus biliaris, dari ductus pankreas yang bermuara menuju ke duodenum. Ketika ada CCK, maka sphincter Oddi direlaksasi sehingga akan membiarkan garam empedu serta enzim-enzim pankreas untuk masuk ke dalam duodenum untuk selanjutnya mencerna kimus. Pada gambar sebelah kanan ini adalah sistem vena porta. Sistem vena porta yaitu membawa sari-sari makanan dari GI tract menuju ke hati. Sari-sari makanan yang sudah kecil tersebut akan dibawa menuju ke hati untuk dilakukan proses metabolisme lebih lanjut. Sehingga pada small intestine ada beberapa proses, yaitu penyerapan lemak melalui proses emulsifikasi yang akan dijelaskan kemudian. Penyerapan karbohidrat dalam bentuk monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Penyerapan protein dalam bentuk asam amino bebas, penyerapan asam nukleat, penyerapan vitamin yang larut lemak yaitu A, D, E, dan K, dan penyerapan vitamin yang larut air dilakukan dengan transportasi pasif. Penyerapan besi melalui protein transporter, penyerapan kalsium, penyerapan air dan elektrolit terutama dilakukan di usus halus. Pada bagian usus halus kita bisa lihat berbentuk fili-fili. Fili-fili tonjolan-tonjolan di sepanjang mukosa usus halus. Hal ini berperan untuk meningkatkan area absorption atau penyerapan. Baiklah, mari kita rangkum bersama bagaimana pencernaan karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat yang disebut dengan polisakarida di dalam rongga mulut akan dicerna oleh amilase dan amilase oleh pankreas akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa atau disakarida. Disakarida yang lain yaitu laktosa dan sukrosa. Disakarida tersebut harus berupa monosakarida untuk bisa diserap. Oleh karena itu ada bantuan beberapa enzim yaitu sukrase, maltase, laktase yang dihasilkan oleh dalam brush border di sel epitel small intestine. Menjadi monosakarida yang lebih kecil yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang siap diserap. Ada suatu penyakit yang disebut lactose intolerance, di mana ketika seorang mengkonsumsi susu yang mengandung laktosa, namun langsung diare, ya karena laktosa tersebut tidak bisa dirubah menjadi galaktosa dan glukosa. Kenapa demikian? Karena orang tersebut menderita laktase defisiensi, sehingga laktosa tetap utuh dan karena osmolaritasnya yang besar akan menimbulkan diare.
Monosakarida meliputi glukosa, galaktosa, dan fruktosa akan siap diserap oleh sel epitel usus melalui beberapa transport. Yang pertama dengan SGLT. SGLT akan memasukkan natrium dan juga memasukkan glukosa atau galaktosa. Kemudian dengan bantuan GLUT5 atau glucose transporter 5 yang memasukkan fruktosa. Kemudian dari sel epitel usus akan menuju ke peredaran darah keluar melalui glucose transporter 2 atau GLU2 sehingga glukosa, galaktosa, fruktosa bisa masuk ke kapiler darah, ke vena porta dan dibawa ke hati untuk metabolisme lebih lanjut. Pada proses ini diperlukan natrium dan juga kalium, di mana natrium dipompa keluar sebanyak 3 dan kalium dipompa ke dalam sel sebanyak 2. Dan ini membutuhkan ATP pada disebut natrium kalium pump. Lalu bagaimana dengan pencernaan protein? Protein dari diet kita dan protein dari dalam tubuh kita meliputi enzim-enzim, sel epitel yang sudah terkelupas atau protein plasma, maka akan dicerna dengan pepsin yang ada di lambung dan enzim proteolisis yang dihasilkan oleh pankreas menjadi peptida yang kecil dan asam amino. Apabila asam amino sudah siap diserap oleh usus halus kita. Sedangkan peptida yang kecil harus dirubah menjadi asam amino. Dan ini membutuhkan bantuan aminopeptidase serta intraseluler peptidase yang sekali lagi mereka berdua dihasilkan oleh brush border pada sel epitel usus halus. Asam amino yang sudah kecil akan diserap oleh sel epitel melalui berbagai cara, yaitu natrium masuk dan asam amino juga masuk ke dalam. Ini disebut secondary active transport atau yang selanjutnya di mana H+ yang masuk ke dalam akan menyertai peptida untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam semua peptida harus dirubah kembali oleh peptidase intraseluler menjadi asam amino. Asam amino yang sudah kecil, berupa partikel yang paling kecil akan menuju ke kapiler melalui karier, berbagai macam karier pasif. Dibawa ke vena porta menuju ke hati. Selanjutnya adalah pencernaan dari lemak. Pencernaan lemak ini agak berbeda dengan yang lain karena lemak merupakan komponen yang besar dan membutuhkan proses emulsifikasi. Emulsifikasi dilakukan oleh garam empedu. Kita bisa lihat garam empedu pada nomor 1 akan membuat komponen lemak yang besar menjadi komponen lemak yang kecil atau disebut emulsi lemak. Emulsi lemak tersebut akan membuat lipase mengelilingi emulsi lipid. Kemudian diperankan oleh pankreatik lipase akan mengubah lemak menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Kemudian dicerna lagi oleh garam empedu menjadi komponen lemak yang lebih kecil yaitu misel. Misel itulah yang mampu menembus sel epitel usus dan akan bergabung kembali di sel epitel usus menjadi trigliserida, diangkut lipoprotein, kemudian dibawa ke aliran darah limfe menuju ke hati. Sehingga garam empedu berperan penting untuk proses pencernaan mekanik dengan cara mengubah lemak menjadi emulsi. Small intestine memiliki struktur yang berlipat-lipat dan terdiri atas fili-fili atau tonjolan-tonjolan. Fili sendiri terdiri atas mikrofili, sehingga struktur tersebut akan membuat lapisan penyerapan small intestine menjadi lebih luas, yaitu sekitar satu lapangan tenis atau 250 meter ketika
seluruh lipatan, villi, dan mikrofili tersebut dibentangkan hanya di usus halus. Luar biasa. Baiklah, proses pencernaan di small intestine melibatkan berbagai macam organ, meliputi liver, kantong empedu, usus itu sendiri. Nah, dilakukan dengan mekanik dan kimiawi. Lalu marilah kita lanjut ke pencernaan yang terjadi di usus besar. Di usus besar ada berbagai proses. Yang pertama, proses pengeringan dan penyimpanan, penyerapan air dan elektrolit terjadi di usus besar bagian proksimal. Usus besar bagian distal berfungsi untuk menyimpan feses. Feses akan dikeluarkan melalui refleks defekasi yang akan dibahas kemudian, yang proses defekasi itu distimulasi oleh distensi atau peregangan lumen usus besar. Feses yang terlalu kering akan menyebabkan konstipasi. Konstipasi terjadi apabila feses sangat kering. Konstipasi terjadi apabila terjadi penundaan pengeluaran feses karena makin banyak air yang diserap dari feses, sehingga feses menjadi kering dan keras. Alasan kenapa penundaan defekasi akan menyebabkan konstipasi adalah menahan defekasi ketika refleks defekasi terjadi. Kemudian penurunan motilitas kolon yang disebabkan oleh penuaan, respon emosi, atau makanan yang terlalu halus. Yang ketiga, obstruksi dari kolon disebabkan oleh tumor atau spasme lokal. Yang keempat, gangguan refleks defekasi karena adanya gangguan pada syaraf. Keempat hal tersebut merupakan penyebab dari konstipasi. Selanjutnya adalah gas usus halus. Gas usus halus bisa diserap atau dibuang. Gas di dalam usus halus dibuang melalui anus dan ini disebut dengan flatus. Sumber gas dari usus meliputi udara yang masuk bersama makanan. Yang kedua adalah hasil dari fermentasi bakteri. Perpindahan gas di dalam usus halus akan menyebabkan suara gargling atau burburikmi. Burping atau eructation atau bersendawa adalah mengeluarkan udara dari gaster atau lambung. Meskipun demikian, ada beberapa bagian udara yang lolos masuk ke dalam usus halus. Udara yang ada di usus halus bisa diserap atau ditransfer menuju usus besar untuk dikeluarkan sebagai flatus. Pergerakan atau haustration. Selama pergerakan mencampur, akan terjadi konstriksi secara sirkuler di dalam usus halus. Pergerakan ini kita bagi dua, yaitu pada saat otot sirkuler berkontraksi akan menyebabkan kontraksi hingga bahkan oklusi dari usus besar. Yang kedua adalah otot longitudinal. Otot longitudinal akan membentuk 3 stripe yang disebut taenia coli berkontraksi. Kombinasi dari kontraksi sirkular dan longitudinal tersebut akan menyebabkan bagian usus besar yang tidak berkontraksi membentuk suatu kantong-kantong yang disebut haustration. Inisiasi dari perpindahan massa feses, massa makanan melalui refleks gastrokolik dan duodenokolik. Perpindahan makanan setelah makan difasilitasi oleh refleks gastrokolik dan duodenokolik. Refleks ini disebabkan oleh distensi dari lambung dan duodenum, yaitu ketika lambung kita terisi makanan, maka akan menimbulkan refleks duodenum untuk makanan masuk ke dalam duodenum, meningkatkan pergerakan kontraksi. Yang kedua, iritasi dari usus halus juga bisa memicu gastrokolik dan duodenokolik refleks. Selanjutnya adalah refleks defekasi.
Refleks defekasi ditimbulkan oleh dua macam, yaitu refleks lokal dan parasimpatis. Refleks lokal di mana terjadi distensi dari rektum akan mengakibatkan stimulus terhadap plexus mesentericus, sehingga bagian-bagian kolon sigmoid dan juga rektum mengalami gerakan kontraksi peristaltik, mendorong feses menuju ke anus. Pada saat itu, mencapai anus, maka terjadi inhibisi terhadap plexus mesenteric yang mengakibatkan sphincter internal relaksasi. Yang kedua, parasimpatis. Pada saat distensi dari rektum akan mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis menuju ke pusat sistem parasimpatis di medula spinalis setinggi sakrum. Kemudian peristaltik akan meningkat pada bagian kolon, sigmoid, dan rektum yang mendorong feses menuju ke anus sekaligus menyebabkan relaksasi dari sphincter anal intern. Namun, pada proses buang air besar atau defekasi terjadi keputusan ada dilakukan secara sadar oleh individu, yaitu di mana dari korteks kesadaran akan memerintahkan syaraf motorik menuju ke sphincter anal eksternal secara sadar untuk relaksasi sehingga akan membuang feses atau defekasi terjadi. Namun apabila situasi tidak memungkinkan, maka otak kita akan meminta untuk menahan proses defekasi sehingga membuat sphincter anal eksternal berkontraksi. Berikut ini adalah beberapa pengaturan syaraf yang diperankan oleh enteric nerve system. Enteric nerve system merupakan saraf lokal yang ada sepanjang saluran GI tract. Selanjutnya, bagaimana regulasi food intake? Hipotalamus mengandung pusat lapar dan kenyang atau hunger and satiety centers di hipotalamus. Hipotalamus menerima berbagai macam sinyal. Yang pertama, sinyal neural dari traktus gastrointestinal yang menyediakan informasi sensoris tentang pengisian lambung, yaitu ketika lambung terisi penuh, maka akan mengaktifkan pusat kenyang sehingga otak kita menerima bahwa kita sedang kenyang. Yang kedua, sinyal chemical dari nutrien yang ada di darah meliputi glukosa, asam amino, dan asam lemak yang beredar di dalam darah akan memicu pusat satiety atau pusat kenyang. Yang ketiga adalah sinyal dari hormon gastrointestinal meliputi insulin, CCK, PYY yang tentu akan menghambat lapar atau menimbulkan rasa kenyang, memicu satiety dan menghambat hunger center. Ada satu hormon yaitu hormon ghrelin yang dihasilkan pada saat lambung kosong. Ghrelin akan satu-satunya yang memicu hunger center atau rasa lapar. Yang kelima adalah yang keempat, maksud saya, hormon yang dihasilkan oleh jaringan lemak yaitu leptin. Leptin akan dibawa menuju ke hipotalamus dan akan menimbulkan rasa kenyang dan menghambat hunger centers. Yang terakhir, sinyal yang kita putuskan adalah sinyal dari korteks cerebri. Korteks kita menerima input dari sensor penglihatan, bau, dan rasa. Nah, dan korteks cerebri secara sadar akan menentukan pola makan kita. Lalu kita akan bahas tentang motility dari intestine. Pergerakan dari intestine meliputi moving, yaitu perpindahan dari mulut ke anus, mixing adalah mencampur makanan untuk mencerna, dan kontraksi tonik, kontraksi yang bertahan selama beberapa menit hingga jam. Mereka terjadi pada sphincter otot dan bagian anterior dari lambung. Kontraksi fasik yaitu kontraksi yang beralih antara kontraksi relaksasi cycle
yang bertahan hanya beberapa detik. Terjadi pada bagian posterior lambung dan usus halus. Pada gambar di bawah, kiri bawah, kita bisa lihat gelombang peristaltik yang secara berurutan dari proksimal kemudian bergerak makin menuju ke distal secara berurutan. Dari proksimal pindah ke distal, semakin ke distal dan seterusnya. Sedangkan gerakan atau kontraksi segmental itu adalah gerakan yang terjadi pada beberapa titik berkontraksi, kemudian ganti pada beberapa titik yang lain berkontraksi dan seterusnya. Yang digunakan untuk mencerna makanan sekaligus memindah makanan menuju ke anus. Sedangkan gerakan peristaltik biasanya digunakan untuk memindahkan makanan saja, contohnya di esofagus. Sedangkan gerakan segmental contohnya ada di usus halus. Pada gambar sebelah kiri atas, kita migrating motor kompleks, MMC. Migrating motor kompleks itu dihasilkan ketika pada kondisi di antara waktu makan. Di antara waktu makan, yaitu tidak ada makanan yang kita konsumsi, akan menyebabkan hormon motilin dihasilkan oleh duodenum, dan hormon tersebut akan mengaktifkan migrating motor kompleks untuk menyapu, membersihkan GI tract kita. Selanjutnya, flora normal. Perpindahan kolon yang pelan akan memungkinkan bakteri tumbuh dan berkembang di usus besar. Bakteri yang tertelan, yang survive terhadap lisozim yang ada di rongga mulut dan HCl yang ada di lambung akan hidup tinggal di kolon dan ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena normal flora akan meningkatkan imunitas, akan mendorong motilitas kolon, menjaga integritas mukosa kolon, berkontribusi terhadap bakteria yang membantu sintesis vitamin K, dan memainkan peran penting dalam metabolisme serta aktivitas dari otak. Normal flora yang ada di kolon juga akan bermigrasi menuju ke organ-organ yang lainnya seperti kulit, otak, sehingga kita harus menjaga normal flora yang ada di kolon kita. Berikut ini adalah skema yang menunjukkan fungsi dari normal flora, di mana bermanfaat untuk homeostasis dari usus, menurunkan peradangan, kemudian menurunkan inflamasi atau alergi, serta menurunkan respon sel TH2. Selanjutnya, sekilas tentang liver, kita tahu bahwa sari-sari makanan yang sudah halus meliputi glukosa, asam lemak, gliserol, kemudian asam amino akan dibawa menuju ke liver. Selanjutnya, di liver akan terjadi metabolisme lebih lanjut, meliputi penyimpanan glikogen, perubahan galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari sumber yang baru, pembentukan berbagai macam material yang merupakan metabolisme intermediate, sedangkan untuk metabolisme protein akan terjadi deaminase dari asam amino, sehingga akan terjadi pembentukan urea, sehingga akan membuang amonia dari cairan tubuh kita. Pembentukan plasma protein dilakukan di liver, serta terjadi interkonversi berbagai macam asam amino. Untuk metabolisme lemak akan terjadi proses oksidasi asam lemak untuk suplai energi, pembentukan kolesterol, fosfolipid, dan berbagai macam lipoprotein, pembentukan lipid dari protein dan karbohidrat. Fungsi liver yang lain untuk penyimpanan vitamin, penyimpanan besi, untuk detoksifikasi terhadap obat-obatan, hormon, dan materi yang lain, memproduksi faktor koagulan, serta untuk produksi bilirubin yang kemudian menjadi garam empedu untuk pencernaan lemak. Bagaimana regulasi di dalam gastrointestinal tract? Di dalam gastrointestinal terdapat sistem saraf lokal yang disebut enteric nerve system.
yang berlokasi di dinding gastrointestinal itu sendiri. Ada dua macam plexus, yaitu plexus Auerbach atau plexus mesentericus yang berlokasi di antara lapisan otot longitudinal dan lapisan otot sirkular. Plexus Auerbach atau mesentericus itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan dari GI tract. Yang kedua, plexus Meissner atau submucosal plexus merupakan plexus yang lebih dalam lagi mendekati lumen, terletak di submukosa. Fungsi dari plexus Meissner adalah untuk mengkontrol sekresi dan aliran darah lokal yang ada di GI tract, kontraksi dari otot submukosa lokal yang membentuk lipatan-lipatan dari mukosa. Selain itu, ada sistem saraf simpatis, parasimpatis yang merupakan sistem saraf yang keluar dari medula spinalis, sistem pusat kita. Saraf simpatis pada sistem GI tract bersifat menurunkan dari sistem saraf enterik, sedangkan parasimpatis bersifat meningkatkan sistem saraf enterik. Baiklah, ini adalah tim pengajar untuk gastrointestinal physiology dan kita akan bertemu pada kuliah gastrointestinal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.